saya Viola Aurora dari kelas 11 IPA 4. Saya di sini ingin menjelaskan secara singkat mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebagai negara yang berlandaskan hukum negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Walaupun harapan untuk hidup damai pada kenyataannya masih menjadi impian yang sulit bagi sebagian bangsa, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui dua cara, yaitu satu, melalui hubungan internasional, yang kedua, organisasi internasional. Yang pertama, Indonesia dalam hubungan internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 telah dijelaskan pengertian mengenai hubungan internasional. Hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan di daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi, politik, organisasi masyarakat, LSM, atau warga negara. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional memiliki arti penting antara lain: pertama, pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang demokratis; yang kedua, pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual; yang ketiga, pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia; yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara; yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar; dan keenam, peningkatan perdamaian internasional; dan ketujuh, meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Pola hubungan internasional yang dibangun bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional. Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menjalani hubungan dan kerjasama dengan bangsa manapun di dunia. Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 11 UUD 1945. Yang kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara. Akan tetapi, meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha. Bergantung dari sifat organisasi tersebut, bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam organisasi internasional. Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, untuk menambah wawasan kalian, berikut dipaparkan peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut juga dengan PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konversi meja bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterkaitan sejarah yang kuat, mengingat kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun, hubungan negara-negara di Asia Tenggara. Seperti layaknya kakak beradik, menyadari akan hal itu, Indonesia menjadi salah satu negara pemerkasa berdirinya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Yang ketiga, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Bagi Indonesia, gerakan non-blok atau GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara yang berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia, yang dapat dikatakan lahir sebagai negara yang netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekian video penjelasan singkat mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Mohon maaf jika video ini jauh dari kata sempurna. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.